tadi maaf pertanyaannya apa? Lupa jadinya saya. Buat thumbnail ya. Di Ramadan ini tadi ya saya ulang, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi di dalam bulan Ramadan ini kita melatih kejujuran, kita melatih disiplin, ya kan? Kita melatih tanggung jawab buat anak-anak kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada 3 golongan doa yang terkabul, yang sulit untuk tidak dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stars, kembali lagi di edisi spesial Ramadan. Hari ini Podstars kedatangan bintang tamu yang spesial, yang pastinya di edisi Ramadan hari ini ada Pak Maulana. Hai. Ada Bu Karsi. Hai. Kembali lagi bersama Bu Karsi. Dan ada Nova. Hai. Oke, ini udah seminggu lebih ya, kurang lebih seminggu betul. menjalani puasa. Gimana perasaannya di bulan suci Ramadan tahun ini? Dimulai dari Noval dulu. Gimana Noval? Udah bocor belum? Udah kelewat belum puasanya? Belum. Oh, belum. Belum ada yang batal ya? Belum. Gimana? Happy? Happy sekali. Oh, happy. Kalau Bu Karsi gimana? Alhamdulillah juga berjalan dengan baik, dengan lancar, juga sampai hari sudah 1 minggu ini, alhamdulillah belum ada yang batal. Wih, luar biasa, luar biasa. Pak Maulana, jangan-jangan udah batal Pak Maulana. Tentu tidak. Batal. Hari ini batalannya? Iya. Insya Allah sampai buka puasa. Asik. Iya. Kenapa di bulan suci Ramadan ini luar biasa sekali, yang biasanya kita tidak bangun jam 2, jam 3. Karena di bulan suci Ramadan ini kita mempersiapkan sahur. Yang tadinya bangun jam 5 jadi jam 3, setengah 4. Setelah sahur kita tadarus. Ya, banyak banget hal positif di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Ini ada pertanyaan menarik. Ya. Selama bulan suci Ramadan ini, apa sih yang ditunggu-tunggu gitu? Kayak apakah buka puasanya bersama dengan keluarga, atau misalnya wartakjil? Kalau saya, Bu Karsi, Noval, dan juga Pak Maul, saya tuh suka banget wartakjil gitu. Saya sebagai non-muslim kayak biasanya jajanannya tuh variatif banget. Jadi saya akan duluan jajan gitu. Curi star gitu Iya, ya. curi start. Mohon maaf yang nonton nanti ya, saya curi start duluan gitu. Kalau Noval biasanya ngapain kalau buka puasa? Apa yang ditunggu-tunggu? Biasanya tuh pas sebelum buka puasa, saya sama keluarga saya tuh beli takjil di Beli sekitar takjil. rumah. Oke. Kamu jajannya banyak dong? Ya, secukupnya lah. Asik, secukupnya. Karena yang berlebihan itu tidak baik ya, Bang. Iya, betul sekali. Kalau Pak Maulana, apa yang ditunggu? Ya, sama seperti Nova juga. Jam 5 ketika setelah sholat asar, kita kan biasa tadarusan gitu ya. Menjelang maghrib nih, misalkan 1 jam lagi jam 5, kita keluar. Tapi kalau ke bulan puasa tadarusan nggak? Iya, tadarusan. Kebetulan di perumahan itu ada jadwal setiap habis sholat asar itu tetap di masjid kita ada tadarusan bareng berjamaah seperti itu. Oh, Masya Allah. Nah, setelah tadarusan baru kita, kebetulan saya sudah berkeluarga. Asik. Biasa saya dengan istri dan anak sama seperti Bu Vanes. Mungkin duluan ya startnya, kalau saya menjelang maghrib. Jadi benar-benar melatih kesabaran. Setiap mau beli makanan ngantri. Jadi ada yang bisa dipelajari. Selain kita hanya membeli makan, kita juga melatih kesabaran juga. Bagaimana cara Luar biasa. Masya Allah, nanti istrinya menonton di rumah speechless. Aduh, suamiku, cara ini sedapnya. Kalau Bu Karsi gimana, Bu Karsi? Sama seperti apa yang disampaikan Noval, apa yang disampaikan Pak Maulana, memang berbuka puasa adalah saat yang ditunggu gitu ya, karena di momen bulan Ramadan ini berbeda dengan hari-hari biasa. Sama di sekitar rumah juga banyak sekali takjil-takjil yang disiapkan ya. Kebetulan kami ini berada di lingkungan masjid, jadi setiap hari memang menyiapkan untuk berbuka puasa seperti
seperti itu. Dan anak-anak di rumah juga sama, mencari takjil-takjil yang ada gitu, yang seperti biasanya kita tidak jumpai, tetapi di bulan Ramadan kita menjumpai makanan-makanan itu. Bener banget, gitu. bener banget. Jadi bulan Ramadan tuh biasanya dipakai waktunya kalau saya pribadi buat mukbang sih Bu, kayak ekspor gitu makanan ya. gitu. Gitu ya. Iya. Kalau bulan Ramadan ini kira-kira ada nggak sih yang spesial atau berbeda dari bulan Ramadan sebelumnya? Mungkin dari Bu Karsi dulu. Oh, pastinya ada gitu ya. Setiap bulan Ramadan pasti kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Dari segi makanan mungkin kita juga beda dengan hari-hari biasa, karena di bulan Ramadan ini kita perlu menyiapkan fisik dan mental kita ya, terutama dalam hal fisik kita harus jauh lebih kuat seperti itu. Jadi dari makanannya pun kita juga mempersiapkan yang tadinya mungkin hanya lauknya satu sekarang menjadi dua seperti itu. Kemudian yang biasanya kita tidak menyiapkan, misalnya tidak buat es buah atau kolak misalnya, tapi di bulan Ramadan selalu ada setiap hari. Betul. Setiap hari tidak ada kurma, tetapi kalau di bulan Ramadan wajib ada kurma. Oh iya, gitu. bener banget. Iya. Novel gimana? Tahun ini ada yang beda Kak? Sepertinya tahun itu sangat lumayan berbeda. Soalnya tahun ini tuh saya di sekolah yang baru, puasa sama-sama teman yang baru. Jadi lingkungan yang baru. Jadi kayak lumayan mengeksplor teman-teman saya lah. Oh, jadi Nova berarti SMP-nya baru di Taruna Bangsa. Baru. Oh, gimana dengan teman-teman selama bulan puasa ini? Ada nggak yang ngegoda-godain Novel? Ayo buka gitu. Gak ada? Enggak sih, teman-teman saya tuh sangat suportif lah. Wih, mantap. Ngajakin tadarusan juga gak? Kayak bapak ini nanti. Kalau di sekolah sih biasanya enggak, soalnya emang pulangnya kan cepet ya. Iya. Iya, oke. Benar. Kalau Pak Maulana, apa yang berbeda dari tahun ini? Kalau saya pribadi Bu, mungkin kalau tadi Bu Venes mukbang ya, bulan puasa Iya, itu momen mukbang, yang ditunggu. Terus kalau saya, momen bulan puasa itu momen yang tidak dirasakan di bulan yang lain. Seperti kalau saya pribadi, kalau bukan bulan puasa itu makan 3 kali sehari. Pagi, siang, malam ataupun sore. Tapi anehnya ketika bulan puasa, contohnya saya sahur tidak sempat makan, hanya minum saja. Tapi karena malamnya sudah niat berpuasa, walaupun sahur hanya minum saja, tidak akan terasa lapar. Kuat saja ya. Walaupun kita beraktivitas seperti biasa sampai maghrib pun, walaupun kita tetap nih sebelum puasa beli makan ini itu. Setelah buka kita baca doa, azan, kita hanya minum seteguk saja itu sudah merasa kenyang. Itulah keajaiban mungkin nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang berpuasa mungkin. Luar Dan biasa. tidak sama sekali ditemukan di bulan-bulan yang lain. Oh iya, Hawanya benar. pun berbeda. Iya, betul. Kasih merasa nggak sih gitu? Merasakan, sangat merasakan, Saya Pak. pernah tidak sahur Bu. Oke. Hanya minum. Gemeteran nggak Pak? Nah anehnya itu kalau saya kan lapar sedikit kalau bukan belum puasa, wah kadang Kayak, saya aduh, iya lapar, kalau pengen sekolah makan nih, gitu. Iya, sekolah betul. belum puasa ke teman, ayo kita cari sarapan dulu yuk. Tapi anehnya bulan puasa saya hanya minum saja, beraktivitas full, tidak lapar sama sekali. Iya, mungkin Pak Maulana itu karena ketulusan dari niat kita ya, kalau untuk berpuasa ya. Jadi meskipun di sekeliling kita banyak makanan, kita tidak akan tergoda sama sekali. Iya benar gitu. banget, benar banget. Itu sih yang aku pelajari dari teman-teman yang Muslim. Kadang tuh punya kekuatan sendiri untuk menahan, bukan hanya menahan lapar, tapi godaan nafsu itu ya. Betul, Karena ada aja yang bikin kita tuh, aduh kenapa sih gitu. Tapi di bulan puasa ini kita juga bisa mengontrol diri ya. Ya, Luar biasa nah sekali. makanya itu Bu Venes, jadi di bulan Ramadan itu, di bulan puasa bukan hanya sekedar menahan hawa lapar dan haus, tetapi hawa nafsu kita, emosional kita, Betul, itu yang perlu juga dijaga. Luar biasa. Seperti itu. Mantap sekali. Ini pertanyaannya buat Bapak Ibu guru dulu ya. Novelnya kayak tegang banget sama Novel. Aduh, abis ini ditanya apa? Ini Santai saja. Santai. Ini untuk Bapak dan Ibu kira-kira
apa sih maknanya Ramadan bagi seorang pendidik? Karena kan pastinya kita bertemu dengan murid ya, berkomunikasi dengan murid sehari-hari saat Ramadan. Apa maknanya buat para pendidik? Dari Bu Karsi dulu. Oke, kalau buat saya seperti ini, di Ramadan ini tadi ya saya ulang, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi di dalam bulan Ramadan ini kita melatih kejujuran, kita melatih disiplin, ya kan? Kita melatih tanggung jawab buat anak-anak kita, sehingga pada saat Ramadan sudah pergi, tetap kebaikan-kebaikan itu, disiplin, kejujuran tetap hidup di dalam hati kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yes, betul banget. Dari Pak Maul gimana? Ya, Ini baik. kalau dengar Pak Maul kayak lagi denger tausiah gitu. Jujur. Lanjut Pak Maul. Ya, baik. Jadi tadi maaf pertanyaannya apa? Lupa jadinya saya. Buat thumbnail ya. Pertanyaannya adalah makna Ramadan bagi seorang pendidik. Bagi seorang pendidik. Jadi mungkin Bu Karsi izin Iya. kalau saya tetap menekankan untuk ke siswa untuk tetap benar-benar menuntut ilmu. Karena apa? Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Masya Yang Allah. artinya barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka kita harus berilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin mendapatkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Dengan kesempatan Ramadan yang sangat mulia ini, itu belajar, itu mendapatkan pahala juga. Jangankan belajar, Bu, tidur saja Tidur di saja. saat bulan Ramadan Mendapatkan pahala. Betul. gitu. Termasuk Makanya ibadah. iya, Iya. betul. Novel tapi jangan tidur terus ya. Habis ini kayaknya aku harus tidur terus. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Ini nanti kalau teman-teman menonton di rumah yang sedang berbuka puasa ini bisa mendapatkan ilmu juga nih dari Pak Maulana tadi ya, dari hadis riwayat ya, begitu. Sekarang pertanyaannya untuk Naufal. Kira-kira Naufal, gimana sih rasanya Ramadan di sekolah? Kerasa atau enggak? Happy atau enggak gitu? Boleh sharing nggak? Puasa di sekolah itu sangat amat seru sih, dan sepertinya tidak berasa soalnya di sekolah tuh ada teman jadi kita bisa main gitu. Oh iya, jadi kayak kamu nggak kerasa tiba-tiba, wah udah mau maghrib aja gitu ya? Iya. Tapi Naufal ini nggak terganggu nggak misalnya, atau aduh lapar banget nih pas lagi belajar gitu, ngerasa nggak? Mungkin terasa, Tapi nggak di ini ya, nggak terlalu terasa banget sih, tapi ya udah gitu. ya harus menahan yang namanya puasa. Oke, luar biasa Naufal, kecil-kecil hebat loh. Naufal biasanya kalau di bulan Ramadan ini ada menu khusus gak yang harus disediakan untuk Naufal gitu? Kayak ada, Gorengan. oh gorengan, siap. Sama dong kayak bapak ibunya gorengan. Iya. Kalau saya es buah. Oh, harus ada. Oke. Sekarang balik lagi ke pertanyaan untuk Bu Karsi dan juga Pak Maulana. Kira-kira dari di sekolah ini ada nggak sih kegiatan yang paling menarik selama bulan Ramadan? Atau mungkin Novel juga boleh jawab kegiatan menarik apa yang Novel tahu seketika Ramadan. Boleh dari Pak Maulana. Ya. Jadi kegiatan Ramadan di Sekolah Taruna Bangsa ini ada yang namanya kegiatan rohani. Jadi kegiatan tersebut bukan hanya agama Islam saja. Betul. Oh iya benar-benar. Ya. Nah, kalau kita berbicara dengan yang khusus agama Islam itu dari pagi sampai pulang itu full. Ada belajar tadarus Al-Quran, mempelajari kisah-kisah Nabi, tokoh-tokoh inspiratif, menambah keilmuan kita, itu full. Begitu ya Ibu Karsi? Ya, betul, Mungkin setuju. Ya. bisa ditambah. Kemudian mungkin selain kegiatan keagamaan ya, kerohanian, mungkin ada juga momen di bulan Ramadan ini di Sekolah Taruna Bangsa mengadakan pengumpulan zakat fitrah, gitu ya. Nah, setelah pengumpulan zakat fitrah nanti sebelum kita memasuki liburan di Idul Fitri itu, alhamdulillah kita bisa mengumpulkan warga sekitar
Sekolah Taruna Bangsa, kita kumpulkan ke Sekolah Taruna Bangsa untuk kita menyalurkan seperti Luar itu. biasa Tahun-tahun yang lalu itu sekitar 200 Wow. penerima zakat fitrah yang sudah bisa kita kumpulkan. Masya Allah. Ini juga terima kasih sekali ya buat anak-anak dan keluarga besar Sekolah Taruna Bangsa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan inilah saatnya kita untuk berbagi kepada lingkungan sekitar. Betul Gitu. sekali, memang di Sekolah Taruna Bangsa ini tingkat berbaginya bukan hanya dari guru saja, tapi peserta didik dan orang tua saling bangun Betul, ya. betul, saling berkolaborasi. Nah, nanti setelah kegiatan libur Idul Fitri, kita juga ada yang namanya halal bihalal. Ya, Nah, betul. ini momen kebersamaan. Ini dari unit TK sampai SMA itu kita bergabung, ya kan? Namanya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya anak-anak ini setelah liburan, oh aku dapat uang saku sekian. Nah, ini ada benar. saatnya apa ya? Anak-anak itu meluapkan rasa Sharing ya. sharing dengan teman-temannya, dan rasa senangnya itu nampak sekali gitu. Iya, Oh, aku disanggup ini dari oma saya sekian. Oh, Iya, gini. Tetapi ya tetap kita jika ada yang menyampaikan seperti itu, kita tetap mengarahkan ke hal yang baik. Uang itu bukan dihamburkan, tetapi untuk disimpan, disisihkan, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, Gitu. betul. Kalau Novel sendiri, apa yang paling berkesan setelah di Ramadan di Sekolah Taruna Bangsa? Di Sekolah Taruna Bangsa. Nah, hal yang paling terkesan tuh menurut saya pada saat saya tuh sama teman-teman tuh berpuasa bareng-bareng tuh menahan lapar lah. Dan itu saya jadi nggak merasa sendirian untuk berpuasa. Oh iya benar, jadi kayak gak kerasa laparnya, terus bersama dengan teman-teman belajarnya juga tetap enjoy ya. Iya. Nova pinter loh jawabnya, luar biasa loh. Oke, ini kembali lagi dengan pertanyaan untuk Bu Karsih dan juga untuk Pak Maulana. Kira-kira selama bulan Ramadan ini ada nggak sih satu nilai yang mau ditanamkan ke putra dan putri yang menjadi bekal mereka ketika Ramadan nanti gitu, di Ramadan saat ini? Ada nggak Satu pesan buat anak-anakku, Iya, satu makna mendalam, misalnya kalau ya kayak menahan hawa nafsu atau kayak gimana gitu. Ya. Dari Pak Maulana boleh? Boleh, Bu. Bu Karsih dulu. Oke, boleh. Mungkin pesan saya ya kepada anak-anak semuanya di dalam bulan Ramadan ini, tentunya mari kita semuanya, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, mari kita berlomba-lomba untuk dalam hal kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini tetap ada di dalam diri kita, dan itu salah satu menjadi bekal buat anak-anak di kelak kemudian hari, karena ini sangat penting untuk kedepannya. Betul sekali. Dari Pak Maulana? Ya, jadi bulan suci Ramadan itu bulan yang benar-benar dilipat gandakan apapun itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada 3 golongan doa yang terkabul, yang sulit untuk tidak dikabulkan. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa. Yang ketiga, orang yang terzalimi. Maka dari itu, teruslah belajar. Kita berpesan kepada siswa-siswi untuk bulan puasa ini, niatkanlah belajar walaupun sedang berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tapi semangat belajar harus tetap membara. Karena apa? Karena ketika kita berniat menuntut ilmu, itu akan mendapatkan kemuliaan pada dunia dan akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Maul, luar biasa loh Pak Maul. Kita mendengarkan tausiah. Bener, saya jadi speechless sendiri ini, jadi ya Masya Allah. Nanti kita akan buka edisi kultum bersama Pak Maulana. Iya, betul. Boleh banget. Nah, ini kan tadi Bu Karsih sempat mention soal berbagi atau zakat fitrah ya. Iya, betul. Kira-kira kalau menurut Naufal sendiri, apa sih arti berbagi untuk Naufal? Berbagi itu seperti kayak kita tuh membagi sebagian harta untuk orang yang membutuhkan. Jadi kayak misalnya orang yang seperti yang sangat membutuhkan ini gitu, yang seperti Jadi tidak kayak berkecukupan. membantu gitu ya? Iya, membantu. Oke.
Novel happy nggak sih ketika berbagi dengan teman-teman yang mungkin tidak seberuntung Novel gitu? Gimana, happy gak? Happy banget ya. Happy banget ya? Ya soalnya ngelihat mereka tuh kayak senang gitu, bisa mendapatkan hal yang bisa mereka dapatkan, yang harusnya mereka dapatkan dari kita tuh kayak sangat bersyukur lah. Oke, jadi mereka mendapatkan kebahagiaan ya dari Novel ya. Novel, kalau berbagi pada saat bulan Ramadan aja atau berbaginya di luar bulan Ramadan doang? Di luar Ramadan juga? Di luar Ramadan juga kadang-kadang sih aku suka berbagi sama teman, berbagi sama adik, mama, papa lah. Wih, keren banget. Keren ya. Kalau mungkin kalau berbuka puasa suka bagi nggak dengan tetangganya? Kalau nggak salah pernah. Oh, pernah. Gitu. Ya, biasanya kalau ini suka tuker-tukeran nih berbuka Oh, iya, puasa nih. benar. Oh ya, Iya. saya bikin kolak, bagi sebelahnya. Oh, aku bikin es buah, bagi depannya. Ya, biasanya suka seperti itu. Ini sebenarnya ada penasaran sih dari aku, kalau bulan Ramadan itu kenapa harus ada ketupat? Itu sih yang pas menjadi saat pertanyaan. Idul Fitri. Iya, Saat oh, Idul pas saat Fitri. Kayak penasaran kenapa sih gitu. Ada yang tahu mungkin dari Jadi Bapak dan Ibu? mungkin sebenarnya mungkin budaya. Budaya, betul. Jadi ketupat itu jadi pasti nih ada hari-hari tertentu. Contohnya Idul Fitri itu khasnya pasti ada Ketupat. Iya, kalau puas kan kolak. Iya, ya. Kalau menjelang Idul Fitri pasti ada ketupat. Iya, betul-betul. Jadi kayak mungkin teman-teman yang nonton nanti boleh di comment sectionnya kasih tahu dong kenapa. Iya, kenapa harus ada ketupat ya? ketupat. Kalau itu nanti di apa ya? Ketupat itu kalau mungkin kalau di dijelaskan versi dengan bahasa Jawa itu maknanya sangat luas. Nih apa saja sih ketupat itu? Gitu. Iya, karena Nanti penasaran mungkin di edisi berikutnya bisa tuh dibahas ya. Kenapa sih boleh ketupat banget. itu? Gitu ya. Padahal isinya sama kayak buras ya, Bu. ya? Betul sama. Buras, Cuma buras, kemasannya lontong ya? saja. Iya, Iya, iya. lontong Oke. sama itu Iya, iya, sebenarnya. Betul. Iya benar. Boleh nanti dijawab ya di comment section. Oke. Selanjutnya masih tentang berbagi. Apa sih hal kecil yang mungkin pernah dilakukan oleh Bapak dan Ibu ataupun misalnya Novel di Sekolah Taruna Bangsa saat Ramadan ini? Mungkin tentang berbagi atau mungkin tentang kesabaran atau mungkin tentang caranya kita untuk merespon orang gitu saat Ramadan. Gitu dari Pano. Ya, dari saya mungkin makna yang paling menonjol gitu ya saat di bulan suci Ramadan itu kesabaran sih ya, melatih kesabaran itu. Benar banget. Contohnya ketika kita di jalan raya, biasanya kalau kita lagi menunggu lampu merah itu mau ke lampu hijau, baru lampu kuning saja udah tin 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 tin. Tapi kalau bulan Ramadan Sabar. seperti itu. Mungkin itu. Ya, sama. Di sekolah juga sama seperti itu. Artinya kita menegur siswa, Iya. kita memberikan pembelajaran kepada siswa, kepada anak-anak. Kita selalu ingat, oh ini kita puasa, tidak boleh marah, kita harus bersabar, tidak boleh emosi dan lain sebagainya. Sehingga kita selalu ingat, oh ya sedang puasa, sedang puasa. Bahkan kepada anak-anak di rumah juga sama seperti itu. Kepada siapapun kita berinteraksi dengan banyak orang, pada saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, oh ya puasa ya, ingat puasa. Makanya itu pentingnya bahwa di bulan puasa itu untuk menahan emosional. Yes. Dan itu tentunya sudah dilatih selama 1 bulan. Nah mudah-mudahan selanjutnya tetap berada di dalam kita. Betul. Di lingkungan Gitu. sekolah juga, Bu. Betul. Saat masuk kelas, biasanya anak-anak kita masuk lagi pada Iya. apa ya? Jalan, lari-lari, tapi pas puasa, Bulan puasa, Masya Allah Masya sekali Allah. masuk langsung pada diem, nggak perlu kita sudah siap mulai pelajaran, tidak. Udah langsung siap gitu. Semuanya sudah siap ya. Itu benar-benar berbeda sekali Iya, ya, Bu. betul, Dan betul, mudah-mudahan yang seperti itu tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, Yes, betul. ya. Seterusnya. Seterusnya setelah Betul. bulan Ramadan juga. Dilatihnya dari Iya. bulan Ramadan. Betul. Jadi bulan Ramadan itu merupakan bulan untuk menguatkan pondasi kita. Asik. Ya, jadi bukan hanya bulan Ramadan saja. Pondasi kita udah kuat nih, sehingga bulan-bulan yang lain tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Betul banget. Kalau Novel gimana? Makna di bulan Ramadan menurut saya di sekolah tuh seperti kayak
saya menahan lapar bersama teman-teman saya. Kadang juga teman-teman saya tuh lupa kalau sedang berpuasa, jadi saya kadang mengingatkan. Oh, Sedang puasa nih, Iya. gitu ya. tahan, jangan lari-lari lagi puasa nanti haus gitu. Ya, Oh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya lupa, itu nggak batal loh Nova. iya gak Jadi batal. kita makan nih sekali, terus lupa, itu nggak bakal. Tapi kalau disengaja, Iya, betul. Pernah nggak Nova kayak gitu? pernah nggak? Jadi Lupa kayak udah yang- makan sepiring. Udah makan sendiri. Saya puasa ya, gitu ya. atau habis main terus pas buka kulkas minum, iya lagi puasa, pernah nggak? Pernah. Gimana jadinya langsung ya masya Allah apa astagfirullah gitu ya. Ya, terus saya langsung membuang makanan itu, memuntahkan makanan itu. Soalnya tidak boleh dilanjutkan. Iya. Iya. Keren banget. Kecuali Nova udah makan nih, udah ditelan, nggak bisa dimuntahin lagi. Itu Nggak apa-apa itu ya. udah. Rezeki itu rezeki ya. gitu. Kilaf ya kilaf. Iya. Tapi kalau baru ini, Nova puasa, ditelan dulu baru ya itu. Itu nggak boleh, itu batal. Oh batal. Batal ya. Berarti Novel tahu ya kalau batal gimana, kalau nggak batal gimana tahu Ya, ya. tahu, Wis, tahu. keren. Oke, ini menjadi pertanyaan yang tidak terakhir tapi menjelang terakhir. Kira-kira ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke teman-teman penonton nanti mengenai Ramadan? Kita mungkin mulai dari Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Venes. Mungkin pesan saya di bulan Ramadan ini, mengingat Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Mari kita semuanya meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mari kita memperbaiki diri kita. Mari kita tingkatkan untuk berbagi terhadap sesama, karena berbagi itu bukan hanya sekedar anjuran, tetapi berbagi adalah kebutuhan hati untuk meningkatkan rasa empati kita terhadap semua orang, sehingga semua itu kalau kita lakukan meskipun Ramadan telah pergi meninggalkan kita, itu semua tetap ada hidup di dalam hati kita. Betul sekali. Dari Pak Maulana. Ya, sama seperti yang Ibu Karsi tadi sampaikan, kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Jadi kita mempunyai list nih, hari ini apa yang sudah kita lakukan, manfaat apa yang sudah kita berikan untuk orang lain. Karena di bulan suci Ramadan ini benar-benar sumber pahala. Yes, betul. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, misal dalam surat Al-Baqarah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu pahalanya bukan satu kalimat, tapi satu kata, Alif, Lam, dan Mim. Kebayangkan kalau kita sehari membaca Al-Quran minimal 1 juz, berapa pahala yang kita dapatkan. Luar biasa, Masya Mungkin itu Allah. saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Ya, abis ini Novel nanti rajin baca Al-Quran ya, biar pahalanya banyak, oke? Oke, sekarang dari Novel. Menurut saya pesan Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan Yes, Wis. betul. dan mempererat silaturahmi. Iya, asik. Gimana tuh caranya mempererat silaturahminya? Sepertinya dengan menjenguk keluarga yang lain, Berkunjung gitu berkunjung ke ya. nenek, kakek. Atau misalnya bisa bantu orang tua sambil nunggu buka puasa bisa ya, itu juga pahala kan, benar. Gitu. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah menonton sambil nanti buka puasa mungkin untuk menunggu. Semoga menghibur. Boleh dong satu kata untuk Ramadan di Sekolah Taruna Bangsa dari Miss Venes dulu, berkah. Asik. Bukan dari pembicara dulu, kita tembak dulu. Dari Pak Genta apa? Ramadan tahun ini? Suci. Udah mempersiapkan berarti. Kameramennya gemeteran, ada takut ditanya. Dari Noval, satu kata untuk Ramadan di STB? Bermanfaat. Bermanfaat. Wis, Dari mantap. Ibu Karsi? Bersyukur. Bersyukur. Dari Pak Maulana? Sumber pahala. Wis. Itu dua kata. Keteduhan. Keteduhan. Iya.
Kalau bilang keteduhan hati nanti 2 kata itu. Ngulangin lagi. Iya, oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2026 ini. Dan selamat menunggu berbuka puasa. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.